Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berkumpul dalam acara PMO di TK As-Salafus Sholeh yang insya Allah PMO ini kita baru mulai ya di PSP Angkatan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bu Tati izin telat karena ada kegiatan di luar. Jadi kita mulai saja Bu Guru ya, buat menghemat waktu. Kalau misalnya kita nunggu Bu Tati, takutnya nanti kita nggak kekejian gitu. Waktunya jadi sia-sia gitu. Kita mulai dulu. Jadi kita pembukaannya nanti ketika Bu Tati udah ada ya, baru kita buka. Oke, kita mulai dengan instrumen PMO level sekolah. Kita mereview dulu kegiatan kemarin. Kita mengadakan refleksi berbasis peserta didik ya. Kita telah melaksanakan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Kemudian apa yang menjadi pokok pembicaraannya, kira-kira permasalahan apa yang kita temui dan apa solusi yang akan kita rencanakan. Pokok pembicaraan kita ketika melaksanakan refleksi pembelajaran berbasis peserta didik diantaranya yang sudah kita lakukan kemarin, yaitu 1. Karakteristik sekolah, termasuk peserta didik, tenaga kependidikan, dan sosial budayanya. 2. Harapan yang dipelajari peserta didik di sekolah. 3. Kesesuaian visi, misi, dan tujuan sekolah dengan karakteristik sekolah dan harapan kita terhadap pembelajaran peserta didik. 4. Pelaksanaan pembelajaran di kelas. 5. Hasil asesmen pembelajaran. 6. Berbagai permasalahan terkait pembelajaran di kelas dan rencana solusinya. 7. Tingkat capaian pembelajaran di kelas. Kemudian apa permasalahan kemarin ya yang urgent di kelas? Permasalahan kemarin baik di kelompok B maupun kelompok A masih di peserta didik ya Bu. Alhamdulillah kalau untuk pembelajaran sudah berjalan dengan lancar. Itu permasalahannya sama ya di kelompok B dan kelompok A, ada di peserta didik yang masih kepercayaan dirinya belum muncul sehingga masih harus didampingi dengan orang tua maupun dengan gurunya seperti itu. Terus kemarin solusinya apa Bu? Untuk yang belum memiliki kepercayaan diri, kita berikan solusi orang tua boleh mendampingi di kelas selama 1 bulan dengan harapan di bulan selanjutnya ada kemajuan. Untuk di kelas Bu Novi kemarin kelas A ya, setiap Bu Novi berada di kegiatan, anak-anak pasti berkumpul di situ. Iya. Jadi kemarin kita solusinya adalah membuat absen setelah mereka mengerjakan kegiatan. Seperti apa bentuk absennya? Ada di situ Bu Novi. Bentuk absennya adalah seperti ini. Jadi setiap anak itu karena di kelas A itu ada kegiatan 6 invitasi. Jadi setiap anak itu memiliki 6 foto dan kita nanti beri stick. Nah, fungsinya untuk apa? Nah, nanti fungsi untuk foto ini adalah Nah, setelah mereka menyelesaikan satu kegiatan, nah ini adalah sebagai absen mereka. Nanti disimpan pada gelas wadah gelas yang sudah disediakan sehingga mereka dengan ingat harapan ya antusias mereka ya termotivasi untuk melakukan kegiatan selanjutnya. Nah, itu sudah ada foto-fotonya. Oke, karena kemarin setelah kita melakukan refleksi itu kan kita langsung menemukan solusi. Nah, kita langsung kerjakan agar tidak lupa dan tidak numpuk ya Bu Titi ya. Nanti kegiatan dan bisa langsung diterapkan di pembelajaran. Ya, besok mau dipakai langsung. Bagi langsung ya ada solusi langsung kita terapkan. Kan masih baru Bu, jadi mumpung masih fresh, jadi langsung kita buat. Oh, bagi kita buat aja dulu yuk itu, ditempel-tempel ke stick biar besok langsung bisa kita pakai sambil kita nunggu Bu Tati gitu. Kalau untuk di kelas B kan ada 10 kegiatan, berarti kemarin saya sudah bikin banyak gitu. Di kelas B ada 14 berarti 14 kali. Kebayang dong kita membuat ini kelas B 140. Bagi kalau yang kelas A 6 kali 8 berapa? 48 ya. 48, yang kelas B 140. Mantap. Sudah selesai yang kelas B? Alhamdulillah sudah Bu. Oh, bagi tinggal yang kelas A ya? Sembari membantu yang kelas A. Baik, bagi kita bantu yang kelas A ya, sambil menunggu Bu Tati.
Nah, betul. Lucu menurutnya. Ya, mau udah Mudah-mudahan dengan Es krim, es begini potong. anak kelompok A tidak lagi numpuk ya, betul. karena dia termotivasi untuk Melakukan absen. kegiatan selanjutnya melalui absen. Ya, akhirnya kan dia, aku mau absen di situ, gitu. Akhirnya dia melakukan Tidak hanya kegiatan. diinvitasi ya kita membuat absen ini, tapi setiap hari pun anak-anak ketika hadir menulis absen sendiri ya Bu. Betul. Dan alhamdulillah mereka sudah mulai bisa Menuliskan menuliskan namanya. Alhamdulillah ya. Kalau awal-awal kan kita menggunakan nomor ya, Nomor absen. agar mereka juga paham dan tahu nomor absen mereka berapa. Tapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu mereka juga menuliskan namanya dan sudah mengetahui mereka itu datangnya di awal atau di akhir atau di Datangnya tengah. Oh, berarti berapa? nggak sesuai absen. Tidak. hitungnya. Jadi Nggak sesuai datangnya ke sesuai berapa. datangnya ya. Tuh. Tapi mereka tetap menulis dengan nomor absennya. Oh ya, nama sama nomor absen gitu. Ini kepikiran bikin speak absen ini dari mana, Bu? Kepikiran aja. Bukan misalnya ada pernah lihat di mana gitu? Enggak. Oh enggak, jadi Kepikiran aja. ini ide langsung ya? Iya. Bukan dari mana-mana ya? Mau lagi? Ini untungnya nggak aku tempel kemarin pas ngeprint, tau nggak? Tadinya aku mau aku tempelin pas ngeprint Oh. kemarin. Langsung mendapat. Dua, tiga, enam, 7, 8, 9, 10, 11. Udah? Masih banyak itu. Oh. Ininya, Eh? ininya udah. Ini belum dihitung.
udah keletek. Yang berapa? Udah kan? Ini lucu-lucu. Bu Nabi bilang alhamdulillah sudah jadi semua. Alhamdulillah sudah jadi semua dan udah selesai. Bagus ya teman-teman ya. Tinggal bisa dipakai. Tinggal eksekusi untuk besok hari Senin. Kita pakai, semoga ini berhasil dan bisa menjadi berkelanjutan dan kemandirian teman-teman itu bisa apa ya, timbul, bisa muncul lah. Ternyata sudah kita sambil bikin ini Bu Tati belum datang ya. Iya. Kita mulai aja kali Bu ya. Untuk MC-nya siapa, baca Qurannya siapa? Aku baca Quran aja ya, dulu. Berarti Bu Mita tulisnya ya. Berarti acaranya pembukaan, kalam ilahi, sambutan, tapi sambutan dipending sampai Bu Tati datang, kemudian inti. Harinya tanggalnya tanggal 27. Fatihul Haiti. Enggak usah, langsung aja. tempatnya Inti udah oleh saya. Lumayan kan waktu yang kegiatan apa sosialisasi, jadi isinya kepala sekolah bukan pemilik. Pendidik itu hanya datang doang. Saya kok yang nanya pendidik juga kadang bingung ya, yang nanya ini gimana jawabnya. satu surat sama artinya kayak kemarin aja bungul. Ya surat apa? Bebas. Saya bebas. Ini apa Bu? Ini apa? PMO level sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hari ini di hari Ahad tanggal 27 bulan Agustus 2003 kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan PMO level sekolah. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan seperti kita ketahui di awal bahwa pertemuan kita di hari ini semoga selalu diberkahi dan langkah kita selalu diridhoi Allah, dan nanti ketika kita selesai ada feedback yang bisa kita ambil ya Ibu-ibu. Di sini saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu, yaitu pertama ada pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan,
yang keempat inti, dan yang kelima penutup. Mari kita buka agenda di hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu kalam ilahi yang akan dilafalkan oleh Bu Titi Dwi Oktaviani. Salam dulu nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Quran Surat Al-Ankabut ayat 7 sampai 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, selamat datang Bu Tati. Alhamdulillah, Bu Tati sudah datang. Kita sambut Bu Tati dulu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Tati. Sehat? Alhamdulillah sudah sampai di sini. Terlambat? Enggak. Kita Sebentar, baru mulai. Kita baru mulai, Bu. Mangga Bu. Silahkan Bu Tati di sini. Mangga. Alhamdulillah kita sudah kedatangan Bu Tati. Mari kita lanjutkan acara ini ya. Yang ketiga yaitu sambutan-sambutan yang langsung akan disampaikan oleh Bu Tati. Punten ini Bu, jadi baru turun langsung. Punten Ibu. Atau mau minum dulu boleh Bu? Boleh Bu. Mau minum Tenang dulu. aja, nanti abis sambutan. Ah ya boleh. Jadi nanti gini Bu, saya jelasin dulu. Ya. PMO ternyata yang ngasih pertanyaan saya. Ya. Jadi Ibu di sini mendampingi gitu. Oh posisinya. gitu. Jadi saya mah hanya mendengarkan Iya aja. betul. Ketika nanti kalau misal ngasih saran, berarti Bisa ngasih saran seperti itu. Berarti saya mah hanya mendengarkan Iya, betul. peserta aja ya. Lepas sekolah kan ya. Iya, PMO ke sekolah. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah berkumpul dalam acara PMO di TK As-Salafus Sholeh, yang insya Allah PMO ini kita baru mulai ya di PSP Angkatan 2. Baik ibu-ibu semuanya, kepala sekolah yang saya hormati, beserta Dewan Guru, mudah-mudahan kegiatan PMO ini bisa berjalan lancar dan bisa terrealisasi. Nah, untuk yang sekarang ini PMO di TK As-Salafus Sholeh yaitu PMO level sekolah.
Ya, mungkin di sini ada perencanaan atau bagaimana strateginya. Mangga saya serahkan semuanya kepada kepala sekolah beserta dewan guru. Di sini mungkin saya mendampingi sampai selesai dalam kegiatan PMO level sekolah ini. Karena PMO ini kita semuanya sudah diwajibkan untuk sekolah masing-masing dengan pendampingan peniliknya atau binaan saya sendiri. Untuk itu saya atas nama pembina di sini atau pendamping di sini, semoga PMO ini bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Semangat buat semuanya, karena pada hari ini kita yang pertama mengadakan PMO level sekolah. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya persilahkan semuanya kepada kepala sekolah beserta dewan guru. Terima kasih Ibu. Mangga Ibu, minum dulu. Terima kasih kepada Bu Tati yang baru datang udah langsung diminta untuk memberi sambutan. Mangga Bu, di jamuannya. Menginjak acara yang keempat, yaitu masuk ke inti yang akan disampaikan langsung oleh Bu Ratiwi SPD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Tati Haiti SPD selaku penilik Kecamatan Citep. Yang saya hormati rekan-rekan guru rekan SDT Asal Pusoleh. Marilah kita yang pertama-tama senantiasa bersyukur kepada Allah SWT, di mana kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, dan semoga kita senantiasa dalam keimanan kepada Allah. Yang kedua, marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumul akhir kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya langsung saja Bunda ya, untuk kegiatan PMO level sekolah. Sebelumnya tadi kami sudah merefleksikan mereview refleksi hari kemarin yang kita sudah laksanakan. Nah, kemudian tadi sudah kita review, kemudian kita juga sudah membuat solusinya seperti apa sudah kita laksanakan juga hari ini. Selanjutnya kita berlanjut ke PMO level sekolah. Sebelum kegiatan PMO ini dilaksanakan, baiklah saya akan sampaikan terlebih dahulu gambaran umum PMO level sekolah. Di tahun sebelumnya, yaitu tahun ajaran 2022-2023, di tahun pertama kita sebagai sekolah penggerak, kita melaksanakan PMO dengan difasilitasi oleh FSC atau Fasilitator Sekolah Penggerak. Di tahun 2023-2024 ini, kegiatan PMO diserahkan kepada sekolah dengan sebutan PMO level sekolah. Tujuan PMO level sekolah diantaranya untuk mendiskusikan, menemukan akar masalah, dan menyepakati solusi berkaitan dengan hasil belajar murid yang dianggap prioritas untuk diselesaikan oleh satuan pendidikan dalam implementasi program sekolah penggerak. Pembahasan pada kegiatan ini mengacu pada poin-poin yang ada dalam instrumen laporan PMO level sekolah di SEM-PKB. PMO level sekolah berproses melalui 4 tahap selama 6 bulan, yaitu yang pertama, refleksi pembelajaran berbasis peserta didik. Di awal pertemuan sekolah hanya fokus pada sejumlah permasalahan. Sudah kita laksanakan kemarin ya. Kemudian yang kedua, sekolah menemukan dan menyepakati akan masalah yang dianggap prioritas untuk diselesaikan di akhir diskusi. Yang ketiga, sekolah menyepakati solusi bersama terkait topik yang akan didiskusikan. Yang keempat, sekolah melakukan implementasi secara mandiri. Untuk semester 1 ini, PMO akan dilaksanakan pada bulan Agustus, yaitu bulan ini, bulan Oktober, dan bulan Desember. Untuk topik dan subtopik yang akan kita bahas dalam PMO adalah sebagai berikut. Topik pertama, manajemen dan pengembangan sekolah. Subtopik perencanaan, A. Penyusunan dokumen KOSP, B. Penyusunan dokumen program sekolah, C. Penyusunan dokumen anggaran,
D. Penyusunan dokumen kemitraan, E. Penyusunan dokumen P5. Kemudian subtopik strategi implementasi. Yang pertama, strategi kebijakan dan program pengayaan siswa, penguatan literasi, penghijauan, dan lain-lain. Yang kedua, strategi pengelolaan SDM. Yang ketiga, strategi pengelolaan anggaran. Dan yang keempat, optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah. Yang kedua, implementasi pembelajaran di kelas. A. Penyusunan modul ajar, B. Penyusunan ATP, C. Penyusunan dokumen Project Basic Learning, D. Penyusunan dokumen P5, E. Penyusunan prosedur penilaian. Untuk subelemen implementasi yaitu A. Pembelajaran berdiferensiasi, B. Metode mengajar yang beragam, C. Metode asesmen yang beragam, D. Pembelajaran berbasis proyek, E. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, F. Digitalisasi pembelajaran. Yang ketiga, iklim keamanan dan inklusivitas. A. Penyusunan dokumen asesmen bullying, B. Penyusunan dokumen asesmen kekerasan seksual, C. Penyusunan dokumen asesmen narkoba. Kemudian subelemen implementasi, A. Program penanggulangan kekerasan seksual, B. Program penanggulangan bullying, C. Program penanggulangan narkoba. Yang keempat, peningkatan kapasitas guru, yaitu penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Implementasi A. IHT berkelanjutan, B. Forum diskusi dan berbagi antar guru, C. Pelatihan mandiri melalui PMM, D. Studi tiru, E. Komunitas belajar antar sekolah, F. Guru membaca literasi, G. Penguasaan digital untuk pembelajaran. Setelah proses identifikasi topik dan subtopik, sekolah bisa memilih 1-2 topik, bisa dari topik yang berbeda, untuk menjadi prioritas dalam jangka waktu 6 bulan ke depan. Topik dan subtopik lain yang dianggap kurang relevan atau bukan prioritas kebutuhan sekolah, maka tidak perlu didiskusikan lebih lanjut. Cukup fokus pada subtopik yang telah dipilih. Baiklah, mari kita mulai mengidentifikasi satu persatu dari topik dan subtopik yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama yaitu manajemen dan pengembangan sekolah. Identifikasi perencanaan. Bagaimana ibu-ibu penyusunan dokumen KOSP di sekolah kita? Penyusunan KOSP tahun 2023 merupakan revisi KOSP tahun sebelumnya, terutama di alur penyusunan disesuaikan dengan lembar verifikasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Di antaranya meliputi A. Sampul depan, lembar pengesahan, SK penetapan, kata pengantar, dan daftar isi. B. Bab 1, karakteristik satuan lembaga, berisi profil lembaga dan analisis konteks. Profil lembaga meliputi sejarah singkat, struktur kepengurusan, alamat dan peta lokasi, status lembaga, serta sarana dan prasarana. Sedangkan analisis konteks meliputi landasan hukum, analisis sumber daya alam sosial dan budaya, analisis sumber pendanaan, analisis sistem dan kebijakan daerah, analisis kemitraan, analisis peserta didik, pendidik dan kependidikan. Bab 2, visi, misi, dan tujuan lembaga yang menjadi acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga. Berikut visi, misi, dan tujuan lembaga TKSIT As-Salafus Shalih. Visi TKSIT As-Salafus Shalih membentuk generasi beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cerdas, ceria, dan cinta ilmu. Misi TKSIT As-Salafus Shalih yaitu 1. Menyiapkan lingkungan belajar yang menumbuhkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, eksploratif, kreatif, dan menyenangkan. 3. Menciptakan pembelajaran proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 4. Membentuk generasi pecinta ilmu yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya, tujuan TKSIT As-Salafus Shalih yaitu 1. Terbentuknya peserta didik yang mampu melaksanakan kegiatan ibadah sesuai ajaran agama Islam. 2. Terbentuknya peserta didik yang aktif, inovatif, kreatif, dan ceria. 3. Terbentuknya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila. 4. Terbentuknya peserta didik yang memiliki karakter pembelajar sepanjang hayat. Selanjutnya,
yaitu bab 3, pengorganisasian pembelajaran, meliputi pembelajaran intrakurikuler, muatan lokal dan proyek, penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Lalu, bab 4, perencanaan pembelajaran, meliputi rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan, rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas, dan evaluasi atau asesmen pembelajaran. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup satuan pendidikan berisi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur pembelajaran. Dimensi P5, elemen dan subelemen, serta muatan lokal. Rencana pembelajaran untuk ruang lingkup kelas meliputi modul ajar dan LPPH, evaluasi atau asesmen pembelajaran yang digunakan di TK SIT Salafus Sholih, diantaranya yaitu asesmen foto berseri, asesmen mingguan, dan asesmen bulanan, yang nantinya akan dibuat laporan perkembangan peserta didik di akhir semester. Selanjutnya, bab 5, yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional, meliputi program pendampingan dan evaluasi, serta program pengembangan profesional. Dan yang terakhir adalah bab 6, yaitu penutup. Perancangan kurikulum operasional satuan pendidikan telah mengembangkan kurikulum satuan pendidikan yang kontekstual dan sesuai aspirasi warga satuan pendidikan, serta hasil analisis dan refleksi diri satuan pendidikan. Menstrukturkan pembelajaran sesuai visi misi dan konteks satuan pendidikan dengan melibatkan perwakilan peserta didik, orang tua, dan masyarakat. Oke, bagaimana penyusunan dokumen program sekolah, Bu Guru? Untuk program sekolah disusun berdasarkan karakteristik lingkungan belajar, karakteristik sekolah, dan karakteristik peserta didik, disesuaikan juga dengan visi, misi, dan tujuan lembaga. Berikut program TKSIT As-Salafus Sholih tahun 2023-2024. Program tahunan TKSIT As-Salafus Sholih tahun 2023-2024. Di sini ada kolom nomor, bulan, kegiatan, dan rencana alokasi waktu. Program tahunan bulan Juli 2023 kegiatan Raker Guru dan Karyawan, yaitu dengan waktunya tanggal 10 sampai 14 Juli, Parenting, Sosialisasi KOSP dan Program Semester 1, tanggal 18 Juli, Pembentukan Pengurus POMG atau Komite, tanggal 18 Juli, Orientasi sekolah 17 sampai 28 Juli, makan bersama 26 Juli, dan pemeriksaan buku dan pinjam buku perpustakaan setiap hari Jumat. Di bulan Agustus, kegiatannya ada cooking class membuat klepon, yaitu pada tanggal 2 Agustus. Penimbangan dan pengukuran BB, TB, dan LK atau lingkar kepala, yaitu tanggal 3 Agustus. Tema Aku Cinta Indonesia atau peringatan HUT RI, yaitu yang masuk pada tema P5, yaitu 4 minggu, menghias sekolah dengan bendera 9 Agustus, montase HUT RI yaitu 16 Agustus, upacara dan lomba peringatan HUT RI 18 Agustus, home visit dilakukan setiap 2 kali sebulan. Cooking class membuat kue cubit tanggal 23 Agustus, foto 3x4, tentatif membuat buku cerita tanggal 30 Agustus, periksa kuku dan pinjam buku perpustakaan setiap hari Jumat. Di bulan September, topik Aku Anak Indonesia yaitu 3 minggu, cooking class membuat sayur bayam tanggal 6 September, penimbangan dan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala yaitu 7 September, membuat mading keluarga tanggal 13 September, home visit yang biasa dilakukan 2 kali sebulan, tema Aku Sayang Bumi masuk tema P5 yaitu 2 minggu, kunjungan ke bank sampah tanggal 20 September, membuat pupuk organik tanggal 27 September, makan bersama tanggal 27 September, pemeriksaan kuku dan pinjam buku perpustakaan setiap hari Jumat, porseni menunggu jadwal. Di bulan Oktober dengan topik Indahnya Taman Sekolahku yaitu 2 minggu,
membuat sate buah dan melukis pot tanggal 4 Oktober. Penimbangan dan pengukuran berat badan, tinggi badan, lingkar kepala tanggal 5 Oktober. Menghias tanaman dan menanam tanggal 11 Oktober. Home visit 2 kali sebulan. Makan bersama tanggal 11 Oktober. Topik binatang ciptaan Allah 2 minggu. Membuat akuarium tanggal 18 Oktober. Proses metamorfosis tanggal 25 Oktober. Pertemuan orang tua tentatif, dan pemeriksaan kuku dan pinjam buku perpustakaan setiap Jumat. Di bulan November, masih lanjut dengan topik binatang ciptaan Allah yaitu 3 minggu, cooking class membuat telur asin di tanggal 1 November, penimbangan dan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala tanggal 2 November, maket kandang sapi yaitu tanggal 8 November, cooking class membuat puding karakter binatang tanggal 15 November, home visit 2 kali sebulan, topik mitigasi bencana 2 minggu, field trip ke BNPB tanggal 22 November, simulasi gempa tanggal 29 November, pemeriksaan kuku dan pinjam buku perpustakaan setiap Jumat. Di bulan Desember ada pengayaan yaitu alokasi waktu 2 minggu, laporan hasil belajar anak pada tanggal 22 Desember, Hari Ibu tanggal 22 Desember, libur semester 1 mulai dari tanggal 25 Desember, pemeriksaan kuku dan pinjam buku perpustakaan setiap hari Jumat. Bulan Januari 2024, sosialisasi program semester 2 dan parenting yaitu tanggal 11 Januari, awal masuk semester 2 pada tanggal 10 Januari, topik serunya berkendara yaitu 3 minggu, field trip ke stasiun Nambot tanggal 31 Januari, pemeriksaan kuku dan pinjam buku di perpustakaan setiap hari Jumat, dan untuk proyek sesuai topik kita laksanakan setiap hari Rabu. Di bulan Februari tahun 2024, tema imajinasi dan kreativitasku dengan alokasi waktu yaitu 3 minggu. Penimbangan dan pengukuran berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala tanggal 15 Februari. Topik indahnya alamku, alokasi waktu 1 minggu, SD, IDTK. Dengan tentatif home visit seperti biasa 2 kali sebulan, terus makan bersama tanggal 29 Februari, pemeriksaan kuku dan pinjam buku perpustakaan setiap hari Jumat, proyek sesuai topik yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Di bulan Maret tahun 2024 dengan topik indahnya alamku, alokasi waktu 1 minggu, penimbangan dan pengukuran BBTBLK yaitu tanggal 7 Maret, pertemuan orang tua murid tanggal 8 Maret, home visit dilakukan 1 bulan sekali, libur awal Ramadan yaitu tanggal 11 sampai 15 Maret, topik Ramadan ceria, alokasi waktu 2 minggu, pemeriksaan kuku dan pinjam buku perpustakaan setiap hari Jumat, proyek sesuai topik di setiap hari Rabu, dan ada agenda buka bersama yaitu pada tanggal 28 Maret. Bulan April 2024. Libur Lebaran dimulai pada tanggal 1 sampai 19 April. Masuk setelah Lebaran pada tanggal 22 April. Topik senangnya berhari raya, yaitu dengan alokasi waktu 1 minggu. Di bulan Mei dengan tema kita semua bersaudara, alokasi waktu 5 minggu, penimbangan dan pengukuran BBTB dan LK yaitu tanggal 2 Mei, home visit 2 kali sebulan, makan bersama tanggal 16 Mei, periksa kuku dan pinjam buku perpustakaan setiap hari Jumat, proyek sesuai topik setiap hari Rabu. Di bulan Juni 2024, ada pengayaan, alokasi waktu 2 minggu, pemeriksaan kuku dan pinjam buku perpustakaan setiap hari Jumat, pesta rakyat diselenggarakan pada tanggal 20 Juni, laporan hasil belajar anak pada tanggal 21 Juni, dan libur akhir tahun mulai pada tanggal 24 Juni 2024. Ya. Bagaimana penyusunan dokumen anggarannya, Bu?
Dokumen anggaran disusun berdasarkan kebutuhan lembaga, baik untuk sarana, prasarana, maupun untuk kegiatan pembelajaran. Sebagian biaya dibebankan kepada orang tua, dan sebagian lagi dibebankan pada BOP. Ya, bagaimana penyusunan dokumen kemitraan? Untuk dokumen kemitraan yang dibangun sekolah diantaranya dengan orang tua murid, yaitu meliputi orang tua sebagai narasumber pembelajaran, terus menyiapkan menu makan sehat setiap hari berupa snack dan 2 bulan sekali makan tambahan, mendampingi kegiatan outing kelas, menjadi petugas perpustakaan. Sedangkan untuk kemitraan dengan yang lain yaitu dengan pertama, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang kedua, Puskesmas, yang ketiga, Stasiun Nambo, yang keempat, dunia usaha di lingkungan sekolah, dan yang kelima ada bank sampah. Bagaimana penyusunan dokumen P5-nya? Langkah penyusunan dokumen P5 diantaranya yang 1. Menyusun modul ajar, 2. Menyusun EPPH, 3. Pelaksanaan P5. Penyusunan dokumen P5 dengan mengembangkan ide dan modul proyek sesuai konteks lokal, kebutuhan, serta peserta didik dengan melibatkan pendapat dan ide-ide peserta didik. Bagaimana strategi implementasi untuk manajemen dan pengembangan sekolah? Yang pertama, bagaimana strategi kebijakan dan program pengayaan siswa berupa penguatan literasi dan penghijauan? Oke. Untuk strategi kebijakan dan program pengayaan siswa yang berupa penguatan literasi, penghijauan, dan sebagainya, biasanya kebijakan penguatan literasi dengan mengadakan perpustakaan dan membacakan cerita pagi. Kebijakan penghijauan dengan menyiram tanaman setiap hari di pagi hari dan praktik menanam. Program pengayaan siswa dilakukan setiap akhir semester, yaitu semester 1 dan 2. Bagaimana strategi pengelolaan SDM? Strategi pengelolaan SDM diantaranya yaitu 1. Membuat jadwal pembagian tugas sesuai dengan tupoksi, 2. Membuat program evaluasi kinerja guru dan tenaga kependidikan, 3. Peningkatan kompetensi guru dengan mengadakan IHT, lokakarya, pemanfaatan PMM, penguatan digitalisasi sekolah, dan penguatan literasi digital. Yang keempat yaitu membangun kolaborasi. Guru berkolaborasi untuk perencanaan pembelajaran di awal semester dan dalam proses pembelajaran sepanjang semester, misalnya melalui diskusi tentang kemajuan belajar peserta didik, berbagi praktik baik, berbagi info tentang perangkat ajar, dan sebagainya. Untuk keperluan proyek penguatan profil Pancasila dan terlibat dalam pengembangan kurikulum di satuan pendidikan. Satuan pendidikan memiliki kebijakan dan mekanisme yang mendorong kolaborasi guru untuk kegiatan belajar intrakurikuler dan juga proyek. Misalnya, melalui observasi kelas, kegiatan refleksi pembelajaran, kegiatan berbagi praktik baik, dan sebagainya. Guru berkoordinasi dengan guru lain melalui satuan pendidikan, memberikan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik kepada orang tua atau wali murid pada saat penerimaan rapot dan secara berkala dalam proses belajar. Ada saluran komunikasi yang berkala untuk orang tua memberikan umpan balik terhadap kurikulum dan pembelajaran. Orang tua juga berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran, misalnya menjadi narasumber dalam intrakurikuler atau dalam proyek penguatan profil Pancasila. Lalu, komunikasi melibatkan pihak ketiga, yaitu guru, siswa, orang tua, untuk mendiskusikan tahapan belajar dan tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk mendukung proses belajar siswa. Satuan pendidikan juga melibatkan masyarakat atau komunitas atau industri untuk mendukung pembelajaran intrakurikuler atau proyek penguatan profil Pancasila. Bagaimana efektivitas kepemimpinan kepala sekolah? Untuk efektivitas kepemimpinan kepala sekolah yaitu meliputi poin A, kepala sekolah dalam memimpin perencanaan dan pelaksanaan proses belajar yang berpusat pada murid, memastikan dan membangun komunikasi serta interaksi persuasif seluruh warga sekolah dalam berpartisipasi mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi aktivitas murid dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Poin B, kepala sekolah dalam memimpin refleksi dan perbaikan kualitas proses belajar yang berpusat pada murid,
mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala yang melibatkan semua guru berdasarkan analisis data yang menghasilkan inisiatif kolaboratif untuk perbaikan kualitas proses belajar yang terukur. Poin C, kepala sekolah dalam memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid, memastikan dan membangun komunitas serta interaksi seluruh warga sekolah dalam berpartisipasi mewujudkan lingkungan sekolah yang kondusif, aman, dan nyaman bagi aktivitas murid dan guru sehingga senantiasa terwujud merdeka belajar. Poin D, kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah, membangun mekanisme yang memfasilitasi komunikasi hasil pengembangan sekolah dan penyediaan kesempatan bagi orang tua atau wali murid dan masyarakat untuk mengambil peran dalam program pengembangan sekolah yang berdampak pada peningkatan kualitas belajar murid. Poin E, kepala sekolah berpartisipasi aktif dalam jejaring dan organisasi yang relevan dengan kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karir, yaitu kepala sekolah dan guru membuat karya dan atau memberikan layanan yang bermakna, berbagi praktik baik pembelajaran, dan mengambil beragam peran pada kegiatan jejaring dan organisasi profesi yang relevan dengan kebutuhan belajar untuk pengembangan karir. Poin F, di dalam kematangan spiritual, moral, dan emosi serta berperilaku sesuai dengan kode etik, kepala sekolah mengelola emosi menggunakan prinsip moral dan menunjukkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam perilaku kinerja yang mengacu pada kode etik, serta mengantisipasi pelanggaran kode etik dan menghindari konflik kepentingan. Poin G, dalam pengembangan komunitas praktisi, kepala sekolah mulai bergerak menyebarluaskan pengetahuan dan praktik baik ke satuan pendidikan lain, baik di gugus maupun di organisasi mitra IGTKI. Bagaimana strategi pengelolaan anggarannya? Pengalokasian anggaran disesuaikan dengan RKAS yang telah disusun dan disepakati oleh seluruh warga sekolah. Apabila ada kegiatan susulan di luar yang telah direncanakan, sekolah melakukan revisi RKAS untuk mengakomodir anggaran susulan. Pihak sekolah mencari dana tambahan dari pihak orang tua murid apabila berkenan dengan kegiatan peserta didik. Apabila menyangkut sarana dan prasarana, dapat mencari donatur dari masyarakat sekitar. Bagaimana optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah? Untuk optimalisasi platform digital untuk manajemen sekolah yaitu meliputi: pertama, pemanfaatan PMM, dapat mencari contoh-contoh modul ajar, contoh tujuan pembelajaran maupun alur tujuan pembelajaran, dan berbagai contoh praktik baik pembelajaran. Yang kedua, mengakses rapor pendidikan untuk jenjang PAUD, rapor pendidikan untuk mengunduh lembar PBD untuk kebutuhan evaluasi diri, identifikasi IRB dan RKT, selanjutnya rancangan RKAS. Yang ketiga, BOP Salur untuk melaporkan perencanaan dan penggunaan BOP baik BOP reguler maupun BOP kinerja. Keempat, Dapodik, suatu aplikasi pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan yang diperbaharui secara daring. Kami memperbaharui Dapodik setiap semester sesuai data akurat di sekolah. Oke, yang selanjutnya yaitu topik implementasi pembelajaran di kelas. Yang pertama, identifikasi perencanaan. Bagaimana penyusunan modul ajar di sekolah ini, Bu? Sebelum menyusun modul ajar, kami menentukan dulu tema atau topik yang akan dipelajari selama 1 tahun, tema untuk P5, sedangkan topik untuk intrakurikuler. Berikut adalah tema dan topik selama 1 tahun. Tema P5. 1. Tema Aku Cinta Indonesia atau perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia dengan subtema
Indahnya negaraku Indonesia, aku tahu lambang negara Indonesia, selamat Hari Kemerdekaan Indonesia, kunyanyikan lagu wajib nasional dengan alokasi waktu 4 minggu. Selanjutnya, tema Aku Sayang Bumi. Dengan subtema Detektif Sampah, ayo mengolah sampah, alokasi waktu 2 minggu. Selanjutnya tema Imajinasi dan Kreativitasku. Dengan subtema ayo berkreasi dari barang bekas, lalu memanfaatkan bahan alam untuk kreasi dan pengusaha cilik. Alokasi waktu selama 3 minggu. Selanjutnya ada tema Kita Semua Bersaudara. Dengan subtema Indahnya Indonesia, I love Jawa Barat dan Jakarta, kerennya Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur, besarnya Pulau Sumatera dan Kalimantan, uniknya Sulawesi dan Papua, dengan alokasi waktu 5 minggu. Jadi untuk tema P5 jumlahnya ada 14 minggu. Dan untuk topik intrakurikuler yaitu 1. Topik Aku Anak Indonesia dengan subtopik Uniknya Tubuhku, Badanku Bersih dan Sehat, Aku Sayang Ayah dan Ibu dengan alokasi waktu 3 minggu. Topik selanjutnya yaitu Indahnya Taman Sekolahku dengan subtopik Aneka Tanaman di Sekolahku, Senangnya Menanam dan Merawat Tanaman dengan alokasi waktu 2 minggu. Lalu topik Binatang Ciptaan Allah dengan subtopik Ayo Merawat Ikan, Kupu-kupu yang lucu, Si Biru Telur Bebek, Sapi Kaya Manfaat, Aku Dapat Membedakan Berbagai Macam Binatang dengan alokasi waktu 5 minggu. Selanjutnya ada topik Mitigasi Bencana dengan subtopik Si Jago Merah dan Bumi Bergoyang dengan alokasi waktu 2 minggu. Selanjutnya topik Asiknya Berkendara dengan subtopik Kerennya Sepedaku, Mobil yang Gagah, Yuk Naik Kereta dengan alokasi waktu 3 minggu. Lalu topik selanjutnya adalah Indahnya Alamku dengan subtopik Ruang Angkasa Luar Biasa, Terang Gelap Duniaku dengan alokasi 2 minggu. Lalu topik selanjutnya, topik yang ketujuh adalah Ramadan Ceria dan Hari Raya Idul Fitri dengan subtopik Hebatnya Aku Belajar Puasa, Aktivitasku di Bulan Ramadan, Indahnya Bermaaf-maafan dengan alokasi waktu 3 minggu. Di topik intrakurikuler ini dengan jumlah 20 minggu. Alokasi waktu untuk pembelajaran intrakurikuler, muatan lokal, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah 34 minggu. Di sekolah kami mengangkat tema P5, 4 tema, dan intrakurikuler 7 topik dengan jumlah 11. Dari 11 tema dan topik tersebut kita saling berbagi tugas. Ketika pembuatan modul ajar sudah selesai, kita menyerahkannya kepada kepala sekolah untuk dievaluasi, kemudian dapat digunakan sebagai panduan pembelajaran. Terus bagaimana penyusunan ATP-nya, Bu? Untuk penyusunan ATP diturunkan dari sub-elemen capaian pembelajaran dan sub-elemen dimensi profil pelajar Pancasila dengan mengadopsi dan memodifikasi contoh di platform PMM. Untuk pembelajaran intrakurikuler, kami menyusun alur tujuan pembelajaran dikaitkan dengan elemen dan sub-elemen capaian pembelajaran. Dari elemen capaian pembelajaran, kami ambil per sub-elemen, kemudian kami turunkan alur tujuan pembelajarannya. Misalnya, elemen nilai agama dan budi pekerti terdiri dari 4 sub-elemen. Dari keempat sub-elemen masing-masing diturunkan menjadi 2 atau 3 alur tujuan pembelajarannya. Begitu juga dengan elemen jati diri dan dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Di dalam pembelajaran intrakurikuler, kami juga selipkan muatan lokal, yaitu kegiatan Kemis Nyunda yang terdiri dari pengenalan bahasa Sunda sederhana, makanan tradisional, rumah adat, lagu, dan tarian Sunda. Permainan dan alat musik tradisional, kami juga telah menyusun alur tujuan pembelajarannya. Untuk pembelajaran di P5, kami menyusun alur tujuan pembelajaran dikaitkan dengan dimensi P5, yaitu dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk selengkapnya, mengenai alur tujuan pembelajaran, kami telah sematkan di dalam KOSP. Dalam perancangan alur tujuan pembelajaran, kami mengembangkan alur tujuan pembelajaran secara mandiri dengan merujuk pada capaian pembelajaran. Koordinator kurikulum di satuan pendidikan memimpin proses perancangan, monitor implementasi, dan memimpin proses pengembangan dan evaluasi alur tujuan pembelajaran, sehingga pengembangan alur tujuan pembelajaran menjadi bagian dari sistem perencanaan dan evaluasi kurikulum satuan pendidikan. Bunda mangga sambil disambi. Untuk selanjutnya, bagaimana pengembangan perencanaan pembelajaran, perangkat ajarnya, dan juga asesmennya? Kami melakukan pengembangan terhadap contoh perencanaan pembelajaran dan asesmen berdasarkan kebutuhan peserta didik. Guru mengkombinasikan berbagai perangkat ajar menyesuaikan dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Guru dapat mengembangkan modul ajar untuk salah satu atau sebagian materi pelajaran serta berbagi modul ajar yang dibuatnya kepada guru lain. Satuan pendidikan menyelenggarakan segi pengembangan modul ajar secara kolaboratif. Kemudian, bagaimana penyusunan dokumen Project Basic Learning? Untuk penyusunan dokumen Project Based Learning, perencanaan Project Based Learning dicantumkan dalam RPPH, kemudian dilaksanakan setiap hari Rabu. Bagaimana penyusunan dokumen P5? Untuk langkah penyusunan dokumen P5 diantaranya yaitu yang pertama, menyusun modul ajar, yang kedua, menyusun RPPH, dan yang ketiga, pelaksanaan P5. Bagaimana penyusunan prosedur penilaian atau asesmennya? Setelah menyusun modul ajar, kami menyusun rubrik penilaian dari tujuan pembelajaran yang ada di modul ajar. Rubrik penilaian kami gunakan sebagai acuan asesmen foto berseri, asesmen mingguan, dan asesmen bulanan yang nantinya akan dijadikan sebagai hasil perkembangan anak yang akan dituangkan dalam laporan perkembangan anak setiap semester. Bagaimana strategi implementasi untuk pembelajaran berdiferensiasi? Untuk di TKS ITS Salafus Sholih, kami sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yaitu di hari Senin dan hari Selasa dengan melakukan kelas invitasi. Di kelompok A terdapat 6 ragam main, sedangkan di kelompok B terdapat 8-10 ragam main yang bisa dipilih oleh anak sesuai dengan minatnya. Lalu, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, guru membedakan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau capaian, performa, dan minat siswa. Dan juga guru lebih terampil berperan sebagai fasilitator dengan memberikan lebih banyak kesempatan untuk peserta didik belajar mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajar mereka. Kemudian bagaimana metode mengajar yang beragam? Dengan banyaknya pilihan ragam main yang kami sediakan, tentunya cara penyampaian kami kepada anak-anak di setiap kegiatan juga berbeda. Seperti itu, Bu. Kemudian bagaimana metode asesmen yang beragam? Seperti yang sudah dijelaskan, karena banyaknya ragam main, tentunya kan setiap anak melakukan kegiatan sesuai minatnya. Jadi berbeda-beda penilaian asesmennya. Keterpaduan asesmen dalam pembelajaran sendiri, guru melakukan asesmen formatif yaitu pada awal pembelajaran dan hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan capaian peserta didik. Lalu guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran agar semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Satuan pendidikan mengembangkan kebijakan yang mendorong guru untuk menggunakan hasil asesmen dalam merancang kurikulum pembelajaran. Bagaimana dengan pembelajaran berbasis proyek? Minum dulu boleh, Bu? Minum dulu silakan. Untuk pembelajaran berbasis proyek berkaitan dengan tentang itu Kegiatan P5, project. kegiatan P5 ataupun intrakurikuler biasanya di sekolah TKS ITS Salafus Sholih ini dilaksanakan setiap hari Rabu. Bagaimana kegiatannya? Untuk kegiatan proyek ini biasanya mereka melakukannya itu
secara berkelompok dan saling bekerja sama ya. saling bekerja sama. Dan di sini juga Kita tidak hanya melibatkan peserta didik, tetapi kita juga melibatkan orang tua murid. Biasanya orang tua itu bisa menjadi narasumber belajar ya Bu Titi ya untuk di sini. Oke, selanjutnya bagaimana dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kami lakukan yaitu kemarin kan kita mengangkat di bulan Agustus ini kita mengangkat tema Aku Cinta Indonesia. Proyek yang sudah kita laksanakan setiap hari Rabu diantaranya yaitu ada cooking class, membuat plafon, menghias sekolah dengan bendera merah putih, montase, memperingati kemerdekaan Indonesia, dan selanjutnya ada cooking class membuat kue cubit. Kami melakukan implementasi P5 dengan menetapkan proyek penguatan profil Pancasila dengan 4 tema sesuai yang dianjurkan Kemendikbudristek. Di antaranya yaitu Aku Cinta Indonesia, Aku Sayang Bumi, Imajinasi dan Kreativitasku, dan Kita Semua Bersaudara. Sesuai tema yang sudah dianjurkan oleh Kemendikbudristek. Proyek diawali dengan identifikasi masalah yang lebih banyak dilakukan berdasarkan inisiatif siswa dan difasilitasi guru atau mitra komunitas yang terlibat sebagai fasilitator atau narasumber, sehingga kegiatan proyek berorientasi pada pemahaman tentang konsep atau penyelesaian masalah, problem solving sesuai tema. Bagaimana dengan digitalisasi pembelajaran? Untuk digitalisasi pembelajaran yaitu tentang pemanfaatan IT ya Bu di sini. Alhamdulillah di sekolah kita itu kita sudah memanfaatkan IT untuk pembelajaran, di antaranya yaitu di mana kita setiap hari Senin, ya hampir setiap hari ya Bu ya. Ada pemanfaatan laptop, terus proyektor, terus ada speaker, ada layar, dan sama mic-nya juga ada. Untuk kegiatan, Nah, biasanya di sini kita memanfaatkan pertama di pagi hari kita tentunya ada senam, kita menggunakan IT untuk kegiatan senam. Dan yang kedua, setelah kegiatan sholat duha, nanti kita ada kegiatan untuk menonton. Nah, biasanya kita menggunakan seluruh perangkat IT itu kita gunakan untuk menunjang pembelajaran sebagai untuk menonton video dan kebijakan awal kepada peserta didik. Dan juga setiap hari Kamis kita gunakan untuk kegiatan Kamis Nyunda. Tidak hanya itu, ketika kegiatan proyek seperti memasak juga kita tayangkan video seperti itu. Jadi di setiap kegiatan itu IT selalu kita gunakan dari hari Senin sampai hari Jumat. baik. Bagaimana dengan kegiatan refleksi dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas IKM? Refleksi dan evaluasi implementasi kurikulum dan pembelajaran dilakukan oleh semua guru. Hasil refleksi atau pengalaman dan persepsi guru serta rekan sejawat dilengkapi dengan data hasil belajar peserta didik serta masukan orang tua atau wali. Rapat pendidikan juga mulai digunakan data untuk refleksi dan evaluasi. Guru menyesuaikan perencanaan pembelajaran berdasarkan hasil refleksi dan evaluasi tersebut. Saya sekarang yang bertanya ya ke guru-guru mungkin ya. Tadi kan di situ ada pemanfaatan IT ya untuk anak-anak. Nah, bagaimana ketika pagi hari pembelajarannya kan di situ nonton bersama ya. Nah, apakah di setiap kelas ataukah di salah satu ruangan? Bagaimana itu? Untuk pemanfaatan IT, alhamdulillah di kegiatan pagi setiap hari kita melakukan senam, Bun. Ya. Lalu kita juga melakukan menonton video. Dan menonton videonya itu kita lakukan bersama-sama di aula. Karena kalau di kelas tidak memungkinkan, karena kan kita sudah melakukan kelas invitasi, banyak ragam kegiatan main, jadi agak repot kalau misal harus menyusun kembali bongkar pasang. Jadi itu sama videonya menonton temanya yang pada hari itu. Ya. Nah, untuk anak-anak kecil juga di situ kelompok A gitu disatukan dengan kelompok B. Betul. Apakah
kendalanya anak-anaknya itu tidak mengusik ke kelompok B gitu, misalkan mengganggu atau gimana? Alhamdulillah ya, ketika kegiatan menonton mereka sangat antusias. Apalagi kan kemarin kita mengangkat tema yang kemarin itu yang menyanyikan lagu wajib nasional ya Bu Novi. Mereka tuh sangat senang bernyanyi ternyata Bun. Oh gitu. Jadi kalaupun ya sebenarnya dari kelas A itu 1-2 ada, tapi kita biasanya Bu Titi yang megang di laptop. Nah, saya biasanya yang megang anak yang lari-lari gitu. Jadi mereka bisa tetap fokus. Nah, nanti pas di akhir tetap mereka alhamdulillah bisa paham ya Bu ya dengan video yang diputar gitu. Kayak kemarin kan setelah tayangan menyanyi mereka kita minta untuk menyanyikan kembali, alhamdulillah bisa. Dan yang pasti sebelum memulai kegiatan menonton kita selalu beri penguatan beserta aturannya bagaimana ketika menonton seperti itu. Iya. Oh berarti alhamdulillah ya tidak ada kendala yang sangat di luar ini ya, masih bisa diatasi. Ya. Nah untuk orang tua kan ada orang tua juga dilibatkan atau tidak ketika nonton pagi? Biasanya kalau nonton masih sama Bu Guru. Kalau melibatkan orang tua biasanya di cerita pagi membacakan buku cerita sama ketika kegiatan kegiatan perpustakaan dari Jumat, terus sama kegiatan project Bun setiap hari Rabu gitu sebagai narasumber pembelajaran. Terus antusias dari petugas wiket ya atau orang tua itu kira-kira mereka terbebani atau dia senang gitu, berantusias nih untuk datang ke selalu hadir gitu untuk kegiatan kayak perpustakaan gitu ya, dilibatkan. Alhamdulillah untuk sejauh ini mereka itu antusias gitu Bun. Jadi kalaupun mereka ada yang berhalangan gitu, ada yang menggantikan gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Iya, pas di project di P5 ya gitu. Oh iya, alhamdulillah ya kalau begitu. Coba di projectnya bagaimana coba? Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan project anak-anak bisa bekerja sama dalam kelompok gitu ya Bun. Tapi tidak hanya melibatkan anak, kita juga melibatkan orang tua ketika kegiatan project. Contohnya seperti cooking class, membuat klepon dan kue cubit. Orang tua sebagai narasumber, lalu menghias sekolah dengan bendera dan montase menyambut Hari Kemerdekaan RI juga sama, kita melibatkan orang tua. Jadi anak-anak dan orang tua saling bekerja sama. Tidak hanya anak-anak dengan orang tuanya ya Bu, tapi orang tua dengan orang tua supaya semakin dekat seperti itu. Gitu ya. Oh, alhamdulillah ya, berarti sudah kompak ya antara orang tua dengan orang tua dengan guru, orang tua dengan peserta didik atau anak-anak ya. Alhamdulillah ya. Itu semuanya didokumentasikan kan? Iya Bu. Ya. Ada di channel YouTube TKS Sosialis. Silakan. Keren. Ya, Bangga. Silakan dilanjut lagi. Baik, kita lanjut ya ke bagian C, yaitu iklim keamanan dan inklusivitas. Identifikasi perencanaan yang pertama, bagaimana penyusunan dokumen asesmen bullying di sekolah kita? Untuk asesmen bullying kita belum memilikinya, maupun asesmen dan SOP-nya kita belum memilikinya ya Bun. Tapi kita sudah merencanakan untuk menyusun dokumen tersebut. Bagaimana dengan dokumen asesmen kekerasan seksual? Begitu pun sama dengan asesmen kekerasan seksual, kita juga belum memiliki asesmen dan SOP-nya, tapi kita juga sudah merencanakan untuk membuat dokumen tersebut. Kemudian bagaimana dengan penyusunan dokumen asesmen narkoba? Oke, untuk asesmen dan SOP tentang narkoba juga kita belum memilikinya, namun secepatnya insya Allah kita proses. Berarti ini yang menjadi urgent permasalahan kita ya, yang kita belum miliki. Oke, nanti kita bahas di belakang ya. Kita lanjut dulu untuk bagaimana strategi implementasi untuk penanggulangan kekerasan seksual. Untuk program penanggulangan kekerasan seksual harus menyusun asesmen dan SOP berkenaan dengan kekerasan seksual.
bullying dan narkoba. Untuk penanggulangan kekerasan seksual ke anak dapat dengan mengenal lagu Sentuhan boleh. Kemudian untuk penanggulangan bullying, Untuk penanggulangan bullying ke anak dapat dengan pengetahuan pentingnya saling menghormati dan menyayangi sesama teman. bagaimana program penanggulangan narkoba? Untuk penanggulangan narkoba dapat diberi pengertian kepada anak untuk tidak mudah menerima pemberian dari orang asing, baik itu berupa makanan, minuman, maupun mainan. Oke, nanti kita bahas belakang ya. Selanjutnya kita bahas dulu mengenai peningkatan kapasitas guru. Bagaimana perencanaan penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru. Penyusunan dokumen peningkatan kapasitas guru, yaitu diantaranya: 1. Membuat jadwal peningkatan kapasitas guru. 2. Setelah pelaksanaan peningkatan kapasitas guru, ada hasil yang didapat dan diimplementasikan di kelas. Yang ketiga, membuat rencana tindak lanjut dari hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas guru. Bagaimana strategi implementasinya? Untuk strategi implementasinya yang pertama yaitu tentang IHT berkelanjutan. IHT dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun sesuai jadwal dan apabila belum selesai dapat dilanjutkan setiap ada waktu di sela-sela mengajar. Yang kedua, forum diskusi dan berbagi antar guru. Diskusi dan berbagi antar guru kita laksanakan setiap hari Jumat. Tetapi apabila ada masalah sebelum hari Jumat, kita langsung diskusikan. Yang ketiga, pelatihan mandiri melalui PMM. Ketika kita menemui permasalahan berkaitan dengan pembelajaran dan belum ada solusi, kami mencari referensi dari PMM. Yang keempat yaitu studi tiru. Tahun 2022 kami telah melaksanakan studi tiru ke TK Al-Muhlisin sebagai PSP Angkatan ke-1. Tahun ini kami belum melaksanakannya. Rencananya akan kami laksanakan studi tiru ke KB Al-Hidayah, di mana KB tersebut dikepalai oleh kepala sekolah, fasilitator sekolah penggerak. Dan yang kelimanya yaitu komunitas belajar antar sekolah. Kami telah melakukan pertemuan bersama PSP Angkatan kedua Kecamatan Citerep untuk membahas strategi pelaksanaan pengimbasan dengan lembaga sekitar dan PMO level sekolah. Kami merencanakan akan mengadakan lokakarya dengan lembaga PSP Angkatan kedua sekabupaten di bulan Oktober. Kami merencanakan kegiatan pengimbasan di lingkungan serta sekitar bulan September sampai Oktober. 6. Guru membaca literatur. Guru mencari literatur di laman-laman resmi Kemendikbudristek seperti Pautpedia dan PMM. Selain itu, kami mencari referensi melalui browser atau penelusuran Google. 7. Penguasaan digital untuk pembelajaran. Kami menggunakan pemanfaatan IT meliputi laptop, proyektor, layar, dan speaker untuk pembelajaran di kelas untuk menyusun administrasi pembelajaran. Alhamdulillah, guru telah menguasai IT sehingga tidak ada kendala dalam pemanfaatan IT untuk pembelajaran. Di sekolah juga telah dilengkapi WiFi sehingga memudahkan bagi guru ketika akan mencari referensi pembelajaran. Baik, kita langsung menuju ke akar masalah ya. Apa hal yang menghambat peserta didik belajar di sekolah? Seperti hasil refleksi kemarin. Seperti hasil refleksi yang telah kita lakukan, yang menghambat dari peserta didik yaitu ada beberapa peserta didik yang kepercayaan dirinya belum muncul, sehingga ketika kegiatan proses belajarnya masih didampingi oleh orang tuanya maupun didampingi oleh bu gurunya. Dan untuk di kelas A ya Bu Novia, ketika bu gurunya ada di satu kegiatan bermain, anak-anak langsung berkumpul. Jadi di mana ada Bu Novi, anak-anak berkumpul di situ, seperti itu. Apakah ada hal yang menghambat visi misi dan tujuan sekolah? Sejauh ini tidak ada ya Bu, karena kan kita menyusun visi misi dan tujuan sekolah disesuaikan dengan karakteristik sekolah kita, peserta didik maupun keadaan lingkungan masyarakat kita, seperti itu. Dan kita melibatkan
tidak hanya guru, tapi ada kepala sekolah, ketua yayasan, juga ada perwakilan dari POMG atau komite. Baik, berarti untuk poin ketiga tidak perlu dibahas ya, karena itu masih berhubungan dengan yang menghambat visi misi dan sekolah. Untuk poin selanjutnya, apa saja akar masalah yang terlihat dalam rapat pendidikan sekolah? Apa saja akar masalah yang terlihat dalam rapor pendidikan sekolah? Akar masalah yang kami temuin di dalam rapor pendidikan yaitu iklim keamanan dan inklusivitas, di mana kita belum menyusun dokumen asesmen bullying, asesmen kekerasan seksual, dan asesmen narkoba. Kemudian apa solusi yang akan kita ambil? Ya, hambatan dari peserta didik, seperti yang sudah kita bahas di refleksi sebelumnya, kita memberi waktu untuk orang tua mendampingi anaknya di dalam kelas selama 1 bulan, dengan harapan setelah 1 bulan itu anak mulai muncul rasa kepercayaan dirinya, sehingga tidak perlu didampingi lagi oleh orang tua. Begitupun di kelompok A dan kelompok B seperti itu. Dan untuk permasalahan yang tadi di kelompok A ya Bu Novi, di mana ada Bu Novi di kegiatan main, semua anak pasti langsung berkumpul di situ. Jadi kita buatkan solusi, yaitu membuat stick absen anak. Jadi ketika anak sudah selesai di kegiatan ini, mereka absen, lalu bisa pindah ke kegiatan selanjutnya, dengan harapan menumbuhkan motivasi anak untuk melakukan kegiatan bermain selanjutnya tanpa perlu didampingi oleh Bu Novi, seperti itu. Tidak hanya di kelompok A, tentunya di kelompok B juga saya buatkan absen stick seperti ini. Di kelompok B saya buat ini supaya, alhamdulillah sih sebelumnya belum ada ini pun, mereka masih ingat yang belum dilakukan kegiatan di hari Senin, dilakukan kegiatan di hari Selasa. Jadi lebih memotivasi anak-anak seperti itu, jadi tetap kita buatkan. Jadi nanti biar mereka tidak iri, kok di kelas A ada, kok di kelas B tidak ada. Jadi kita sama ratakan untuk di kelas A dan kelas B. Kemudian tadi topik yang dipilih ada topik inklusivitas ya. Apa solusi yang akan diambil ya dari topik yang akan kita angkat sebagai akar masalah? Karena kita belum menyusun dokumen tersebut, jadi kita sudah merencanakan dan semoga secepatnya kita buat dokumen tersebut. Kemudian apakah langkah tersebut dapat dilakukan oleh guru dan kepala sekolah dalam waktu 6 bulan? Insya Allah bisa ya Bu. Sekolah dapat mempertimbangkan dari ketersediaan SDM-nya, anggarannya, dan hal-hal lain yang relevan yang bisa mendukung kegiatan 6 bulan ke depan. Rencana yang akan kami laksanakan untuk iklim keamanan dan inklusivitas, yaitu di mana pertama pada subtopik dokumen asesmen bullying, isu atau masalahnya yaitu belum memiliki dokumen asesmen bullying. Rencana kegiatannya yaitu menyusun dokumen asesmen bullying dan SOP pembelajarannya, dengan penanggung jawabnya yaitu nanti kepada Bu Titi Dwi Oktaviani. Status dalam proses, tanggal mulainya yaitu pada tanggal 28 Agustus 2023, dan untuk tanggal diselesaikannya yaitu pada tanggal 16 September tahun 2023. Untuk yang kedua yaitu topik permasalahan untuk masih pada iklim keamanan dan inklusivitas, yaitu subtopik penyusunan dokumen kekerasan seksual. Isu atau masalahnya yaitu belum memiliki dokumen asesmen kekerasan seksual. Rencana kegiatannya yaitu menyusun dokumen asesmen kekerasan seksual dan SOP pembelajarannya. Penanggung jawabnya yaitu nanti pada Bu Novi Hayati Saputri. Statusnya yaitu dalam proses. Tanggal mulainya yaitu nanti pada tanggal 18 September tahun 2023. Tanggal selesainya yaitu pada tanggal 6 Oktober 2023. Insya Allah dalam 6 bulan ke depan sudah tersusun ya dokumennya, karena kita merencanakan di bulan Agustus sampai Oktober ini dokumen sudah terbuat. Apakah langkah tersebut mendukung ketercapaian tujuan dan target sekolah dikaitkan dengan peningkatan pembelajaran peserta didik?
Ya, sepertinya langkah tersebut sudah bisa mendukung ketercapaian tujuan dan target sekolah dalam peningkatan pembelajaran peserta didik. Kan kita baru menyusun dokumen. Bagaimana keterkaitan dari dokumen ke peningkatan pembelajaran peserta didik? Seperti tadi, ketika kekerasan seksual ya, kekerasan seksual, kita ya. mengajarkan anak lagu sentuhan boleh dan sentuhan tidak boleh, tentunya dengan gerakan. Seperti Jadi itu. mereka mengetahui ya apa bagian-bagian tubuh mana mereka yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang-orang terdekat ataupun orang asing. Begitupun dengan bahaya-bahaya yang lainnya seperti bahaya mengenai kayak obat-obatan narkoba. Jadi kita mengenalkannya lewat Ya, ketika sebelum pulang sekolah kita beri penguatan kepada anak, kalau pulang sekolah langsung pulang. Terus kalau ketemu orang tidak dikenal di jalan, silakan hiraukan, lari, Hindari. minta tolong, dan tidak mudah menerima pemberian dari orang asing, baik itu berupa mainan, permen, atau makanan, minuman, seperti itu. Dan untuk penanggulangan bullying, kita Biasanya ajarkan anak-anak untuk saling menyayangi dan menghormati sesama teman, seperti itu, Bu. kita mengenalkan karena seperti kemarin ketika ada di Aku Cinta Indonesia, kita mengenalkan bahwa kita itu berbeda-beda gitu. Indonesia itu beraneka macam pulau, jadi nggak semuanya kulit kita itu sama, rambut kita itu sama, warna kita itu sama. Di situ kita membimbing untuk tidak membedakan, ih kamu hitam, ih kamu putih. Jadi kita itu sama-sama di Indonesia, kita harus saling menghormati budaya mereka, budaya kita. Kita itu satu Indonesia, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk implementasinya. Apa tujuan yang diharapkan dari rencana tindak lanjut yang sudah kita rencanakan? Tentunya agar kita segera memiliki dokumen tentang bullying, kekerasan seksual, dan narkoba, bahaya narkoba. Apa aktivitas yang akan dilakukan dalam penyusunan dokumen? Ibu mau ngapain dulu? Langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin mencari referensi dulu ya Bu ya, bagaimana isi dokumennya, lalu kalau sudah ada referensinya, Dituangkan. mungkin baru kita ketik, kita susun. Kalaupun sudah selesai, kita tetap kasih dulu ke Bu Tiwi, apakah perlu ada yang dirubah atau direvisi, baru seperti itu. Kalau sudah oke, berarti tinggal kita print, Kita gunakan. kita gunakan sebagai dokumen SOP-nya gitu. Kemudian apa indikator keberhasilan dari tindak lanjut yang akan dilakukan? Indikator keberhasilannya ini seperti apa? Indikator keberhasilannya adalah tersusunnya dokumen-dokumen tersebut. Itu. Tadi sudah disebutkan ya, kapan tindak lanjut tersebut akan dilakukan. Seperti yang telah disampaikan tadi, untuk tindak lanjut akan dilakukannya penyusunan dokumen bullying, yaitu pada tanggal 28 Agustus dan berakhir sampai tanggal 16 September. Dan untuk penyusunan dokumen kekerasan seksual, yaitu akan dimulai pada tanggal 18 September dan berakhir pada tanggal 6 Oktober. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan itu dan apa peran masing-masing pihak? Tentunya siapa saja yang terlibat, semua pihak sekolah ya Bu ya. Tapi kan yang sudah disampaikan oleh Bu Novi, sudah ada penanggung jawabnya masing-masing. Untuk di penyusunan dokumen bullying, penanggung jawabnya saya. Lalu untuk dokumen kekerasan seksual, yaitu penanggung jawabnya Bu Novi. Kemudian dalam penyusunan itu siapa saja yang dilibatkan? Dalam penyusunan dokumen, kita melibatkan semua pihak sekolah. Tentunya di dalamnya ada kepala sekolah, guru-guru, yayasan, dan tidak lupa perwakilan orang tua. Ya. Semoga apa yang kita rencanakan untuk rencana tindak lanjut dari permasalahan yang kita hadapi di rapot pendidikan, yaitu iklim inklusivitas, dapat terlaksana sesuai jadwal Bu ya, sehingga kita bisa selanjutnya dipakai sebagai pedoman pembelajaran di kelas. Alhamdulillah ya, untuk kegiatan inti ini sudah dipaparkan dan
sudah dilaksanakan dengan lancar. Berikutnya Bu Tati nih, kan tadi sudah dibahas semua ya Bu ya, dari mulai masalah-masalah yang timbul dalam proses pembelajaran ataupun yang lainnya. Menurut Bu Tati sendiri nih, saran-sarannya seperti apa gitu untuk lembaga kami gitu? Ya. Alhamdulillah ya, dari pertama kita sudah membahas untuk kegiatan ini. Saran dari saya hanya ini aja, semoga dokumen-dokumennya secepatnya dibuat, terus SOP-nya juga jangan lupa supaya nanti kita ada pembuktiannya gitu. Dan jangan lupa juga pihak-pihak dari sekolah seperti yayasan gitu ya, kepala sekolah yayasan, kemudian bendahara, pokoknya karyawannya semua, kemudian orang tua murid harus dilibatkan ya, supaya semua kita kompak bertanggung jawab dalam kegiatan ini gitu ya. Jadi kita nanti untuk didokumenkannya, jadi ada dari pihak-pihak sekolah seperti di SK-kan aja mungkin ya untuk itunya. Kemudian tambahannya saya itu ketika memberikan SOP untuk narkoba ya atau bullying belum, ya, yang narkoba belum, bullying sama bullying, kekerasan dulu. bullying sama kekerasan. Nah itu kita harus referensinya harus benar-benar kita dari mana dulu nih ininya gitu. Misalnya kita bisa tanya-tanya dengan kepala sekolah, Bu ini harusnya seperti ini atau gimana SOP-nya. Jadi jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang kita laksanakan, seperti takutnya gini, SOP-nya di bullying, ininya masuknya ke tadi apa? Kekerasan gitu ya. Jadi harus benar-benar kita lihat, kita cermati supaya sesuai dengan SOP-nya. Untuk didokumenkannya juga, jadi baguslah sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang direncanakan. Mungkin itu saran dari saya. Pokoknya libatkan keluarga yayasan ini dan libatkan keluarga orang tua murid yang ada di sini supaya kita benar-benar kompak dan kita kerjasama dengan orang tua. Ini untuk kemajuan pendidikan kegiatan di TK As-Salafus Shaleh ini. Semangat buat guru-gurunya, tetap berkarya, tetap Ibu selalu minta petunjuk kepada Ibu Kepala Sekolah kita supaya tidak melenceng dari tugas kita sebagai pendidik di TK As-Salafus Shaleh ini. Alhamdulillah PMO hari ini untuk level sekolah sudah dilaksanakan. Mungkin saran-saran dari saya seperti itu aja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Enggak, silakan dilanjut lagi untuk penutup ya mungkin. Ya, terima kasih Bunda Tati yang telah memberi masukan buat kegiatan kita dalam penyusunan dokumen, baik dokumen asesmen bullying maupun asesmen kekerasan seksual. Jadi yang pertama kali buku cai adalah landasan hukumnya dulu ya. Jangan langsung nyari contoh, jangan langsung contoh asesmen, tapi landasan hukum untuk asesmen bullying dan kekerasan seksual. Setelah dapat landasan hukumnya seperti apa, baru boleh mencari contoh asesmen bullying dan kekerasan seksual. Kemudian contoh SOP, tapi jangan begitu dapat langsung kita pakai Bu ya. Tetap kita rapatkan lagi dengan baik dengan saya, orang tua murid, yayasan, apakah sesuai dengan lembaga kita atau perlu direvisi kembali seperti itu ya. Jadi jangan asal comot, ibaratnya kalau kata Bu Mayang kemarin, kita asal download comot pakai, jangan, tapi tetap kita rapatkan apakah memang sesuai dengan lembaga, apakah sesuai dengan landasan hukumnya. Baru ketika sudah sesuai, baru kita susun, kemudian pasti kita cetak dulu ya, kita cetak, kita sosialisasikan kepada orang tua, kemudian ketika sudah semua sepakat, baru kita dipakai sebagai pedoman pembelajaran di kelas.
Baik, kegiatan PMO kali ini saya cukupkan sekian. Silahkan untuk Bu Titi membacakan ringkasan dari kegiatan PMO kali ini. Ya, untuk ringkasan PMO hari ini, yaitu di semester 1 PMO akan dilaksanakan 3 kali, lalu identifikasi topik dan subtopik, seperti penyusunan dokumen KOSP, merupakan revisi KOSP dari tahun sebelumnya, lalu pemaparan visi dan misi, serta tujuan TKSP Salafus Sholih, lalu asesmen yang kita gunakan yaitu terdiri dari asesmen foto berseri, asesmen harian, mingguan, maupun bulanan. Dokumen program sekolah disesuaikan dengan karakteristik sekolah, pendidik, dan peserta didik. Lalu, pemaparan program tahunan sekolah, seperti kegiatan kelas invitasi di hari Senin dan Selasa, kegiatan proyek di hari Rabu, Kamis Nyunda setiap hari Kamis, dan Jumat Mubarak seperti di hari Jumat. Dan di hari Jumat itu tidak hanya kegiatan, juga ada pemeriksaan buku dan peminjaman buku, dan adanya kegiatan home visit dilakukan hari Jumat, yaitu setiap 1 bulan 2 kali. Penyusunan dokumen keuangan, sebagian dibebankan kepada orang tua, sebagian juga dibebankan oleh BOP. Lalu, efektivitas pimpinan sekolah, kepala sekolah dalam memimpin refleksi, melibatkan semua guru untuk memperbaiki kegiatan belajar mengajar agar mendapat kemajuan untuk bersama. Lalu, pengalokasian data anggaran disesuaikan dengan RKAS sesuai dengan kebutuhan sekolah maupun peserta didik, yaitu adanya juga pemanfaatan IT dalam kegiatan belajar di sekolah, seperti kegiatan senam, menonton, dan lain-lain. Dan kegiatan menonton dilakukan secara bersama-sama, digabung untuk kelompok A dan kelompok B di aula. Hal yang menghambat pembelajaran yaitu ada beberapa murid di kelompok A maupun kelompok B yang rasa percaya dirinya masih belum muncul, sehingga masih harus didampingi oleh orang tua dan didampingi oleh gurunya, seperti itu. Lalu pembuatan penyusunan dokumen bullying dan kekerasan seksual yang akan dilaksanakan pada tanggal untuk penyusunan dokumen bullying 28 Agustus sampai 16 September dengan penanggung jawab Titi Doktaviani, dan dokumen SOP kekerasan seksual pada tanggal 18 September sampai 6 Oktober dengan penanggung jawab Bu Novi. Dan dalam penyusunan dokumen tersebut melibatkan seluruh guru dan staf pendidik serta wali murid. Baik, waktu saya kembalikan kepada Bu Novi setelah pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara hari ini pada tanggal 27 bulan Agustus tahun 2023, yaitu tentang PMO level sekolah yang diselenggarakan di TKSTA Salafus Sholih berjalan dengan lancar, dan semoga apa-apa yang telah kita bahas yang tadinya kita menemui titik masalah, alhamdulillah sudah mendapatkan solusi ya ibu-ibu ya. Dan alhamdulillah kita juga diberi masukan oleh Bu Tati agar lembaga kita itu lebih maju, lebih berkembang. Terima kasih Bu Tati. Tadi di mana kita telah menemukan akar masalah yang paling urgent ya di lembaga kita, yaitu tentang iklim inklusivitas, di mana adalah tentang penyusunan dokumen asesmen bullying dan SOP yang berkaitan juga dengan kekerasan seksual. Nah, untuk penanganan permasalahan ini tadi kita sudah diberi masukan dan sudah dikuatkan juga oleh Bu Tiwi bahwasanya sebelum kita mengaplikasikan gitu ya Bu ya, menerapkan, sebelum kita menerapkan itu kita tentunya pertama adalah mencari landasan hukumnya terlebih dahulu. Terus yang kedua itu setelah
landasan hukumnya itu benar-benar valid, benar-benar ya bener lah gitu. Setelah itu kita baru mencari contoh asesmen dari bullying dan kekerasan seksual ini. Kemudian setelah kita mendapatkan contoh pun tidak langsung serta-merta kita bisa menerapkan kembali, tetapi kita libatkan pihak-pihak sekolah bahwasanya yang kita ambil ini sudah benar atau belum gitu kan, sudah sesuai dengan lembaga kita, dengan yayasan kita, dan dengan apa ya, pendapat-pendapat atau saran dari lingkungan-lingkungan sekolah kita gitu. Dan setelah semua pihak itu berkaitan, setelah udah fix, udah deal, nah setelah itu semua baru kita bisa mencetak, terus mensosialisasikannya kepada murid, orang tua, lingkungan sekitar. Nah setelah itu baru diimplementasikan, seperti itu Ibu. Baik, alhamdulillah acara ini sudah selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita tutup acara agenda hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf apabila dalam kegiatan ini masih ada kurang-kurangnya. Bisa sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.